Jadi beliau bilang gini, kalau kita mau menikmati hidup dengan pencapaian yang optimal dan punya dampak yang besar, pastikan hidup kita memenuhi 3 hal. Pertama, pleasure, hal yang kita sukai. Jadi kalau pleasure ini setiap masuk bidang apapun, pastikan bidang itu kita sukai. Karena banyak sekali saya jumpai kawan-kawan di kedokteran itu mengorbankan passion karena recehan rupiah. Padahal if you follow your passion, many people impact will follow you. Jadi passion saya itu 2 sebetulnya. 1, suka sharing inspirasi. 2, saya suka inovasi kesehatan. Dan yang kedua, setelah bidang itu kita kuasai, karena bisa jadi kita suka bidang itu tapi kita nggak ahli. Dan yang ketiga yang membuat saya ini mempesona itu meaning, makna. Jadi when our interest, ketika kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and effect dan nerap di sisi itu, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Next. Nah, saya mau tanya dulu, uang membahagiakan nggak kira-kira, Bapak Ibu? Kira-kira? Ya, kalau yang perempuan membahagiakan ya, apalagi ibu-ibu sekarang materi-materi itu. Ya, setuju. Biasanya marah ya, tapi saya bisa buktikan nih kalau ada 2 laki-laki gitu, alinya sama, pinternya sama, baiknya sama, gantengnya sama, tapi saya satu kayak satu miskin, pilih yang mana? Saya dijawab ya. Jadi kan cinta itu buta tapi nggak tuli, bisa bedakan mana suara Honda, mana suara Honda Jazz ya. Nah, tujuannya sebetulnya ada hal yang menarik di dunia entrepreneur ini. Kalau saya boleh jujur, di kampus itu sebenarnya mengalami 4 fase. Saya semester 1 itu study oriented waktu itu. Nggak bermaksud sombong, cuma sedikit pamer ya sama saya. Dulu IP tinggi terus ya, tapi saya berpikir masa kuliah kedokteran tanpa mau seperti ini kan. Akhirnya saya mulai ikut organisasi. Tahun kedua jadi ketua organisasi. Terus berpikir what next. Tahun ketiga itu saya mulai karya tulis, karya ilmiah, penelitian, jurnal. Jadi saya termasuk research story. Jadi kampus-kampus di Indonesia itu waktu zaman kuliah saya sudah datangi untuk presentasi-prestasi ilmiah, mulai Udayana, Atma Jaya di Jakarta, di Sumatera itu Sriwijaya, UNS Solo. Itu saya dapat banyak penghargaan ilmiah dari sana. Nah, ada satu penelitian yang menarik. Jadi penelitian itu di McMaster University. Mereka mereview 2.852 penelitian. Hasilnya cuma 5 yang diterapkan. Jadi kalau Gus Dur itu dulu pernah bilang begini, kalau orang Eropa itu ke bulan pakai roket, kita ke bulan pakai tumpukan hasil penelitian. Jadi kita nggak realisasi, dan itu real terjadi. Coba kalau kita lihat teman-teman kita, kolega kita, senior kita, junior kita yang skripsi ya, berapa sih dari 1000 yang skripsi yang diterapkan? Dan ada sebuah pertanyaan menarik, how many of your research and studies have been applied in practice? Next. Nah, ternyata di kesehatan itu rumit juga. Sampai ada satu jurnal itu merilis sebuah data, perusahaan yang dipimpin dokter itu punya resiko gagal 4 kali lipat lebih besar dibandingkan perusahaan yang dipimpin oleh bukan dokter. Karena, nah pertanyaan berikutnya yang menarik, why innovation in healthcare is so hard? Sampai ada di Oxford itu pernah satu jurnal merilis begini judulnya, why doctors can be good at inventing but bad for innovation. Jadi kita tuh pandai menemukan ide tapi susah merealisasikannya. Terus kalau memimpin perusahaan resiko gagal 4 kali lipat. Jadi kalau perusahaan yang dipimpin dokter itu karyawannya was-was biasanya. Karena ada ini penjelasannya di jurnal itu, dia menjelaskan 6 hal kenapa di kesehatan inovasi itu susah. 1, playernya kita, playernya ini disebut dalam tanda kutip ya, itu sedikit dalam sistem pendidikan itu feudalistik, lalu kaku sekali kan, tiap pagi morning report, jam sekian sudah harus jaga. Jadi padahal kekakuan itu menghambat inovasi dan fleksibilitas itu membuat inovasi. Lalu workload yang berlebih, karena sibuk sekali praktek, waktu untuk berinovasi berkurang ya. Jaga malam, saya masih ingat koas itu saya jaga 3 hari tidak pulang karena dalam numpuk itu. Bagi waktu intensif, waduh kalau diceritakan dulu saya masih ingat, jaga malam, selesai jaga langsung ke bandara, dari bandara ke Jakarta pulang, karena saya di Surabaya kan, di Malang, terus pulang ke Surabaya langsung ke rumah sakit Sudarsono praktek lagi jaga malam. Selesai pagi saya selesai ke bandara lagi. Jadi karena untuk menyelesaikan internship, tapi juga saya punya passion di bidang inovasi kesehatan. Terus kedua, funding tadi disampaikan benar, jadi memang investasi di kesehatan itu lebih beresiko sehingga banyak investment itu lari ke bisnis yang lainnya. Ketiga, policy ya, kebijakan ya, kaku sekali dibandingkan dengan kebijakan yang lain. Lalu teknologi yang itu bahkan susah sekali masuk di sektor kesehatan. Lalu customer dan akuntabilitasnya.
Nah yang menarik ini, di banyak dunia itu sudah mulai berkembang digital. Nanti saya cerita pengalaman perusahaan kami mengembangkan digital platform. Next. Nah ini Indonesia Medica. Jadi saya kembangkan ketika koas tuh. Dan murni waktu itu karena memang saya suka ilmiah, terus ingin buat perusahaan untuk membantu merealisasikan gagasan-gagasan ilmiah yang dulu dalam bentuk paper. Next. Nah ini banyak inovasi yang sudah kami buat. Tapi ya banyak yang gagal. Cuman nggak apa-apa. Tapi karena hari ini motivasi kan saya harus cerita berhasil. But there is actually a dark side of entrepreneurship. Ada sisi gelap dari entrepreneurship yang itu perlu diceritakan supaya kita bisa mengambil hikmah. Jadi saya mungkin yang orang kenal dari kami klinik asuransi sampah, tapi kami sebenarnya mengembangkan banyak sekali inovasi. Kita mengembangkan asuransi kesehatan buat peternak dengan satu perusahaan susu. Kita mengembangkan buat ibu hamil 3 program waktu itu. Jadi satu bayi pintar ya, sabuk untuk audioterapi. Janin kan bayi bisa mendengar ke usia 3 bulan. Penelitian bilang musik Mozart bisa mencerdaskan. Yang muslim kita mungkin baca Quran ya, waktu istrinya hamil kan. Nah dengan sabuk bayi pintar itu, jadi bayi bisa mendengarkan menurut Al-Quran atau 12 musik Mozart pilihan. Termasuk kita kerjasama dengan rumah sakit kejiwaan mengembangkan Mother Happiness Center untuk mengatasi baby blues syndrome, postnatal depression, dan termasuk aplikasi digital. Nah setahun setengah perusahaan kami fokus sekali masuk ke digital platform. Next, saya cerita 3 yang utama kali ini. Ini yang pertama, Cambridge Clinical Insurance. Jadi Micro Health Insurance Program which is Cambridge Financing Resources. Next. Jadi banyak orang mulai bisnis inisiatif itu biasanya karena peluang dan masalah. Tapi banyak yang lupa berempati. Padahal empati is the connection that leads to innovation. Apa yang membuat kita bertahan mengembangkan bisnis kita di saat sumber daya kita terbatas misalnya? Atau apa yang membuat kita terus bertahan mengembangkan bisnis saat tim kita meninggalkan kita? Atau mungkin apa yang membuat kita bertahan mengembangkan bisnis saat tidak ada kepastian dalam bisnis yang kita kembangkan? Saya yakin empati, because empati is the connection that leads to innovation. Jadi saya selalu tekankan ke tim bahwa inovasi-inovasi kita ini bukan soal recehan rupiah saja. It's not about cash in our hand. It's about solving social problem. Jadi bagi kami bisnis itu bukan soal untung rugi saja. Di sana ada berkah musibah, pahala, dosa, dan surga dan neraka. Dan dengan berbagai inovasi wirausaha sosial, kami berfokus juga untuk membantu masyarakat yang kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan. Dan alhamdulillah kami sudah mereplikasi di berbagai wilayah dan membantu beberapa pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi ini. Next. Kami bersyukur kawan-kawan nih, saudara-saudara sekalian. Jadi kantor kami di Malang dan usia perusahaan juga masih pendek. Tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Jadi banyak tokoh-tokoh dunia memberikan apresiasi. Jadi satu hikmah yang bisa diambil mungkin yang kita lakukan itu kan kecil dan sederhana. Tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Tuhan itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi alhamdulillah sempat 2 kali ditraktir makan malam sama Pangeran Charles ya. Dan langsung disupport sama kerajaan Inggris ini. Tapi termasuk John Kerry Sekretari Negara Amerika. Next, ini yang 1,5 tahun lalu sama Vladimir Putin kita Haiti sore dan banyak sekali insight kesehatan yang kami diskusikan waktu itu. Tapi poin penting yang beliau sampaikan, kesehatan harus mampu mengharmoni antara ekonomi dengan kemanusiaan. Next. Nah ini kami banget simpel sekali. Jadi waktu itu sebelum ada BPJS sudah 85% nggak punya jaminan kesehatan. Lalu kami teliti, kalau orang punya uang di rumah berapa sih uangnya dipakai buat kesehatan? Saat itu hasilnya ternyata hanya sekitar 1,6% sampai 3,2%. Jadi kalau masyarakat tetangga kita punya penghasilan 1 juta, dia cuma pakai sekitar 16.000 buat kesehatan. Lalu kami berpikir, bagaimana kami membuat sebuah sistem keuangan yang memungkinkan masyarakat kurang mampu itu meningkatkan anggaran kesehatan rumah tangga mereka. Jadi akhirnya kami berpikir untuk mengembangkan klinik asuransi sampah dengan tujuan tadi meningkatkan anggaran kesehatan tingkat rumah tangga. Next. Ini pendapat warga soal inovasi kami. Ini bahasa Madura. Apa yang mana? Nyaman sampah nyaman kuliah. Ya, nyaman liahnya sampah liah nyaman. I know I can sell my trash here, so I collect it. Before I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful. Pressure, and I need to see a doctor twice a month. I
I can visit a doctor without paying. Kula suwun, kuwi pengobatan nekat berarti apa dengan sampah. Jadi don't be broke with your idea, but focus on the problem that you want to solve. Jadi jangan pernah bangga sama ide kita, tapi teruslah fokus pada masalah-masalah yang mau kita selesaikan. Next. Nah ini inovasi kami yang kedua. Jadi di Indonesia Medicare itu kami ada perusahaan, ada yayasan, ada inovasi yang di bawah perusahaan, tapi juga ada yang dihandle yayasan. Nah, termasuk yang saya peduli dihandle sama yayasan kami. Nah singkat cerita saya magang di rumah sakit. Saya masih ingat malam itu terima pasien awal 5 patah tulang paha kiri. Terus saya posting di Facebook saya, kalau pasien saya ini butuh biaya operasi. Itu waktu masih intensif dulu. Pagi-pagi selesai jaga, banyak transfer masuk ke rekening saya buat bantu pasien saya ini. Akhirnya saya minta tim di perusahaan dan yayasan mengembangkan satu aplikasi platform untuk mengembangkan funding pembiayaan kesehatan dan pendekatan digital, sosial media dan the power of volunteerism. Namanya siapapeduli.id. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan pasien, tetangganya, kerabatnya atau pasien sendiri sakit butuh high cost service, kadang-kadang banyak sekali case di lapangan yang nggak punya KTP, nggak punya BPJS nggak aktif. Sebenarnya bukan orang yang miskin ya, tapi penyakitnya sangat memiskinkan sehingga jadi salah stroke dan miskin dan lain sebagainya. Nah inovasi ini saya sangat suka sama inovasi ini karena dia timnya kecil, simple, tapi impactnya sangat besar sekali di masyarakat. Next. Dan kami merubah kotak amal dalam bentuk link yang itu memudahkan masyarakat buat berdonasi. Next. Dan alhamdulillah ya di usianya pendek, inovasi ini sudah membantu hampir 1.000 pasien, deliver miliaran rupiah ya, yang butuh high cost service, mulai dari dilaksanakan menderita cerebral palsy syndrome, ada Revaldo menderita retinoblastoma, ada juga seorang bayi di yang menderita luka bakar dan lain sebagainya. Jadi satu hikmah, orang tidak peduli dan seberapa hebatnya kita, orang tidak peduli seberapa kayanya kita, orang tidak peduli seberapa banyak kliniknya kita. Ya, tapi yang mereka berikan itu hanyalah satu, apakah keberadaan kita itu memberikan manfaat buat mereka. Dan wirausaha sosial itu sebetulnya titik perdamaian antara keinginan kita mencapai keberhasilan dunia lewat entrepreneur dan kebaikan akhirat lewat sosial yang kita bangun. Next. Dan ini inovasi kami yang ketiga. Jadi kantor kami di Malang, tapi mungkin hampir tiap hari kami terima WhatsApp, chat, call dari orang-orang di seluruh Indonesia. Ada yang butuh bantuan kesehatan, dana kesehatan, tapi ada yang butuh tenaga kesehatan. Kalau kamu buat klinik itu kan takes time ya, duit kami nggak sebanyak dokter Edi kan. Jadi bagi startup ya, kami harus beli tempat dulu satu-satu, habis beli izin dulu, habis izin kita renovasi, pengadaan sarana prasarana, pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, terus pengurusan izin dari tenaga kesehatan, terus baru memberikan layanan. Alternatif takes time sekali kalau kami membantu yang di luar kota. Akhirnya kami berpikir, kenapa kami nggak buat satu aplikasi yang memungkinkan kami menghubungkan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan dan masyarakat. Ini awalnya namanya Homedica pilot projectnya ya. Next. Terus kami mengembangkan juga pilot project lain namanya Metok. Itu jadi bisa voice call, bisa chat, video call sama tenaga kesehatan. Next. Termasuk kami mengembangkan healthy food ya. Ini promosi terselubung ya. Jadi retail, kami mengembangkan retail bisnis hanya untuk healthy food. Jadi di verifikasi ahli gizi kami nggak ada MSG, nggak ada 100 bahan berbahaya. Termasuk kita mengembangkan juga buat donor darah karena kebutuhan donor darah kita masih kurang dan kalau kehabisan bisa pakai website yang kami gunakan. Next. Nah sekitar bulan Oktober kemarin perusahaan kami rilis aplikasi yang terintegrasi namanya InMed. Jadi di aplikasi ini ada 5 fitur ya. Bapak Ibu bisa map visit, itu bisa pesan perawat, bidan, tenaga kesehatan ke rumah. Ada juga Medtalk yang tadi bisa voice call, video call, termasuk yang Medfund, bantuan dana kesehatan. Terus sekarang kami sedang kembangkan dalam aplikasi Medblood sama Medshop. Next. Nah salah satu fitur kami yang paling tinggi itu, ini kan ada yang Medvisit dan ini yang Medfund ya. Jadi yang bantuan dana kesehatan simpel sekali, pasien tinggal upload, verifikasi, nanti masyarakat langsung berdonasi. Dan traction-nya cukup bagus sekali di aplikasi digital yang kami kembangkan. Jadi sudah banyak sekali donasi dan pasien yang masuk lewat aplikasi itu. Next. Nah ini yang paling ini ya sekarang. Jadi di antara berbagai fitur yang kami kembangkan, satu fitur yang paling demandnya paling besar itu sobat curhat call ya. Jadi kalau stres, patah semangat ya kan, termasuk buat caleg-caleg yang gagal kemarin. Ini kami sudah siapkan ada ratusan sobat curhat ya, sudah ada 160 sobat curhat yang bergabung dan semuanya free. Itu bisa digunakan. Termasuk nanti ini untuk klinik ini bisa bermitra dengan kami.
Jadi bisa mendaftarkan dokternya, perawatnya, gabung ke aplikasi kami, nanti tinggal dikeluarkan SIK untuk perawat dan itu bisa memberikan layanan home care. Bahkan terbukti aplikasi kami itu meningkatkan income dari tenaga kesehatan. Contoh case di Malang ya, satu perawat itu satu pekan bisa sampai dapat tambahan income 1 juta. Jadi satu bulan bisa sampai 4 juta karena memberikan rawat luka kan selama 6 bulan berturut-turut. Dan juga yang tidak mampu tetap dilayani tapi free, tapi yayasan kami yang meng-cover. Jadi insya Allah tadi saya juga sudah mohon izin sama Dr. Edi, mudah-mudahan bisa kolaborasi dengan Askrim di berbagai wilayah Indonesia ya. Jadi dengan teknologi ini kita bisa memenuhi berbagai kebutuhan kesehatan di masyarakat. Next. Ini gambaran bagaimana inovasi kami membantu sebuah keluarga di pinggir kota. Saya tinggal di Jawa Timur. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak. 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika Umidika datang dan bicara sama keluarga sekitar, dan kami berbicara tentang kondisi saya. Umidika membantu orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat itu datang ke rumah saya dan merawat ibu saya, ayah saya, dan anak saya. Dengan bantuan Umidika telah memberi kebebasan yang tak pernah kita miliki selama ini. Sekarang saya punya harapan untuk masa depan kelak dan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya. Saya tahu banyak di Indonesia. Nah sekarang kami mengembangkan one stop service for healthcare integrated health development ya. Jadi dengan digital platform itu kami rasakan kita bisa mencapai visi misi dengan lebih cepat. Bahkan tidak terbatas oleh batas-batas geografis yang ada. Termasuk sekarang tiap 1-2 bulan tim kami rilis 1 fitur-fitur terbaru ya. Yang itu kita sudah nyiapkan untuk ambulans, medlens, selain medblood, medshock, termasuk medquick untuk emergency dan lain sebagainya. Next, ini insya Allah yang akan bangun tidur badan demam, mau ke dokter tapi mager, cek aja Imed. Pulang kerja badan capek, terus mandi enak nih. Bentar, boleh nggak ya mandi malam? Klik aja Imed. Malam-malam lapar melanda, di instan emang menggoda. Cari mie yang sehat, klik aja Imed. Hari libur setrika segunung, pas asik setrika ada telepon masuk. Salah. Klik aja Imed. Orang tercinta sedang sakit parah dan butuh biaya pengobatan besar. Klik aja Imed. Pengen beli ketoprak, pas lagi di jalan kena tabrak. Klik aja Imed, ambulan datang. Butuh tambahan transfusi darah, tapi bingung cari kemana? Klik aja Imed. Hadirkan kesehatan dalam genggaman Anda. Iya. Tapi kalau boleh jujur ya, download aplikasi dan memberikan rating 5 lebih berada daripada tepuk tangan tadi ya. Jadi jangan lupa download dari aplikasi. Next. Asik. Next ini sudah kita rilis. Next. Okay. Nah ini beberapa inovasi digital yang dikembangkan oleh kawan-kawan saya di luar negeri ya. Contohnya yang pertama Bempu. Jadi saya ketemu, kami sama-sama disupport oleh satu perusahaan telekom ini ya, HP di Jerman. Jadi Latul kalau saya mengembangkan Bempu itu semacam termometer dalam bentuk gelang yang bisa dipakai untuk bayi baru lahir ya, newborn, karena resiko hipotermia kan tinggi. Sehingga di sini bisa dibawa pulang oleh ibu-ibu. Terus ketika nanti suhu tubuhnya berubah,
alarmnya berubah warna dan berbunyi sangat keras sekali, sehingga bisa membantu untuk menanggulangi masalah hipotermi pada newborn. Next. Ini saya ketemu ketika di Denmark, kebetulan dia dapat penghargaan dari Putri Mahkota Denmark waktu itu. Jadi dia desain dari perusahaan besar, Google, dia mulai buat, ini luar biasa sekali inovasinya, Zipline namanya. Jadi dia menggunakan drone yang itu bisa menjatuhkan obat-obatan, kebutuhan kesehatan darah ke daerah terpencil dengan GPS. Jadi ibaratnya kalau ada bencana alam dalam waktu singkat itu bisa menggunakan Zipline. Dia dipakai pertama di Rwanda, kan daerahnya berbukit kan kalau pakai ambulans atau apa sangat lama sekali. Dengan drone ini simpel, dia ditembakkan, nanti dia menjatuhkan di titik yang ditentukan, lalu dia langsung kembali lagi. Jadi luar biasa sekali. Next. Lalu Mermaid Watch yang mengembangkan Daniel Yu, kawan saya dari Amerika. Jadi setelah saya dapat penghargaan kerajaan Inggris, tahun berikutnya Daniel Yu yang mendapatkan. Jadi beliau mengembangkan sistem informasi yang mampu mengontrol obat-obatan di klinik dan di apotek-apotek ya, sampai daerah terpencil. Jadi dia tahu obat apa yang habis, obat apa yang mau kadaluarsa. Lalu dia menyiapkan supply. Jadi dia bisa memaksimalkan bisnis, tapi pada saat yang sama dia memastikan tidak ada obat yang kadaluarsa dan semua kebutuhan obat terpenuhi pada waktunya. Next. Termasuk ini Big Retina, jadi yang mengembangkan Andrew. Ini sama saya ketemu di Denmark juga. Jadi dia mengembangkan alat dipasang di belakangnya kamera HP kita, dan dia bisa melakukan pemeriksaan retina oftalmologis ya, dengan sangat simpel sekali dan hasilnya sangat baik sekali. Next. Jadi itu sedikit gambaran ya berbagai inovasi-inovasi kesehatan. Tapi kenapa inovasi ini penting? Supaya kita bisa keluar dari common bisnis ya, mengembangkan satu inovasi-inovasi baru yang itu membuat kita meminimalisir sumber daya yang perlu kita alokasikan. Lalu kedua, kenapa harus jadi wirausaha sosial? Jadi wirausaha sosial itu bisnis tapi juga sosial. Badan hukumnya mau PP, CVPO, LSM, yayasan, lembaga itu bisa, ini soal value. Contoh badan hukumnya perusahaan, tapi kalau bisnisnya itu punya impact sosial, itu juga bisa. Contoh klinik asuransi sampah kami juga terima pasien umum yang duitnya banyak, berobat klinik kan. Tapi kami juga melayani yang tidak mampu dengan pendekatan garbage clinical insurance tadi. Jadi, nah kenapa saya ingin meyakinkan kolega-kolega semua, kawan-kawan untuk masuk ke wirausaha sosial. Satu begini, kalau ini kisah Islam, tapi ini bisa diambil oleh semua agama. 1400 tahun yang lalu, mungkin kita ingat kisahnya Utsman bin Affan membeli sebuah sumur. Dari sumur itu dia akhirnya bisa membeli minum masyarakat. Dari sumur itu dia membeli sebuah ladang, tanami pohon kurma, separuh gunakan fakir miskin anak yatim, separuh gunakan untuk mengembangkan wakafnya. Lalu dari situ berkembang terus sampai berkembang dipegang kerajaan Turki Utsmani, lalu dipegang kerajaan Arab Saudi. Sampai hari ini masih ada lembaga yang mengelola wakaf Utsman bin Affan, punya rekening di bank atas nama lembaga Utsman bin Affan, dan membangun dekat bintang 5 dekat Masjidil Haram, mendapatkan per tahun 127 miliar. Di Indonesia kita punya banyak. Contoh Kiai Hasyim Asy'ari. Bayangkan di Kemenak aja ternyata 27.000 pondok pesantren. Itu kalau setiap hari kita kunjungi satu aja sampai kita tua nggak habis-habis. Muhammadiyah contoh, Kiai Haji Ahmad Dahlan 106 tahun yang lalu keluar rumah kan, menawarkan perabot rumahnya dijual untuk gaji guru-guru yang mengajar di sekolah Muhammadiyah. Tapi apa yang terjadi 106 tahun kemudian? Sekarang Muhammadiyah itu punya 38.000 loh, sekolah mulai TK sampai SMA. Punya hampir 200 rumah sakit, punya 200 universitas ya, punya 108 rumah sakit, punya 10 fakultas kedokteran, dan melahirkan 700 dokter setiap tahun. Ketika kita semua berkumpul di sini, miliaran orang dikubur sekarang itu sedang berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh. Tapi Allah kan menjawab sekali-kali tidak bisa. Jadi sebetulnya usaha-usaha kita itu adalah upaya-upaya kita untuk memastikan amal-amal kita melampaui usia kita. Mungkin itu jadi pesan terakhir dari saya. Jangan korbankan kebaikan, mimpi karena recehan rupiah, lalu tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan. Karena jalan kebaikan adalah jalan Tuhan. Sehingga dia berjalan jalan kebaikan, sesungguhnya sedang berjalan bersama Tuhan. Orang sering tanya, Gamal, kok bisa ketemu Pangeran Charles? Kok bisa diundang Putih, John Kerry? Saya nggak pernah bayangkan juga waktu kuliah dulu ya. Tapi satu hikmahnya begini, kalau akhirat yang kita tuju ya, dunia itu akan datang dalam keadaan tunduk. Dan kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan sempurnakan pertolongan.
Dokter Gamal, ya, menarik sekali ya, Dokter Gamal ya. Pokoknya intinya apabila kita tertuju tujuan kita akhirat, maka dunia akan mengikuti kita, ya. Jadi Dokter Gamal juga ada jelasin bagaimana membangun bisnis dengan daya saing tinggi. Ya, menarik banget.